Kain kuning adalah warna kebesaran seorang raja Banjar. Warna kuning juga menjadi warna bendera kerajaan Banjar. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, warna kuninglah yang menempati sebagai warna suci dan sakral. Kain kuning yang identik dengan kuning kunyit dipakai dalam berbagai pakaian adat atau hiasan kepala seperti pada kain sesirangan ataupun laung. Penggunaan kain kuning ini sejak dulu turun-temurun dimanfaatkan. Hal itu karena kepercayaan masyarakat pada tempat atau situs yang dianggap keramat. Keberadaan kain kuning biasanya terdapat pada makam-makam ulama, kubah, atau makam-makam orang yang dianggap mulia. Selain itu juga ada di pohon-pohonan. Kain kuning sekering kali juga digunakan pada tempat-tempat sakral, entah itu makam orang yang dimuliakan atau pepohonan yang dianggap keramat oleh masyarakat. Ketika kain kuning itu diletakkan di pohon, ada pesan orang terdahulu yang jarang diketahui. Jadi bukan hanya sekedar pohon itu sakral, melainkan juga agar pohon itu jangan diganggu sehingga lingkungan tetap terjaga. Keberadaan kain kuning juga di pohon bisa juga karena ada suatu masyarakat yang bernazar untuk meletakkan kain kuning tersebut. Namun, bukan karena bernazar pada pohonnya, melainkan karena niat dari penazar untuk meletakkan kain kuning di pohon. Kuning adalah budaya Dayak, budaya Kalimantan pada umumnya. Dayak banyak mengadopsi warna kuning sebagai warna yang sakral termasuk warna bendera. Terlepas dari unsur agama, kain kuning tetap menjadi identitas budaya Kalimantan khususnya masyarakat Dayak dan Banjar. Hal ini juga menjadi dasar tetap dipakainya kain kuning sebagai warna yang menunjukkan kesakralan dan kekeramatan. Meski begitu, tidak semua yang diberi kain kuning merupakan keramat seperti hanya di persimpangan sungai di Kapuas. Dahulu, kain kuning dipergunakan juga sebagai penanda seperti misalnya di pertigaan sungai, orang-orang yang memberi penanda kain kuning yang diikat di tiang agar perahu tidak saling menabrak. Kain kuning terlihat jelas saat malam hari. Itu ciri khas orang Bahari Indonesia. Ada lajar, artinya kita seandainya kita sudah punya rumah kabul bahwa memakai ini tidak apa-apa ya. Artinya membayari saja nanti diucapkan oleh penjara. Ada yang ulama surat Padang, ada yang menunjukkan sini mana tergantung bisa kain kuning, bisa kain putih. Jangan kain hiam, kain putih, kain kuning itu khas dulu. Jadi makanan pada dulu lebih. Ada tergantung pembelian, ada yang sebelum nyetir, ada yang sekayu, ada yang belum nyetir, ada yang senyetir. Masalah bacaan itu apa yang bisa kita baca hanya almarhum Sidin wasiat sebagai wasiat Sidin baca Al-Quran 13 kali, baca selawat 14 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbil nas sekali, Fatihah sekali. Itu kan sudah kepada ciri khas orang soleh, orang beramal.
tadi kita pernah panggil dan si Muhammad Asad. Bukan dari sini orang yang berhajat. Orang yang berhajat itu memang makanya seandainya kawa balik mobil artinya ada kain di sini di wadah di makam dari tukang payas atau kawan bikin apa seperti yang selain sebagainya akul hajat lalu memandak hajat-hajat ya. Ya. Assalamualaikum Bu, saya Anissa Mukarama ingin mewawancara dari segi sains dan agama tentang kain kuning. Nah, untuk di sini dalam sains itu kan kain kuning terkadang diikat pada beberapa pohon. Itu apakah mengganggu pohon? Mengganggu pohon? Oh, gitu. Oke, makasih ya. Ini menurut sepemahaman ibu yang masih dangkal ya terkait dengan kain kuning. Nah, memang sih ada ya beberapa yang melakukan atau budaya terkait dengan meletakkan kain kuning di pohon. Nah, sebenarnya sih kalau yang ibu ketahui biasanya kan memang tujuannya dari kan ada yang mengikat ke pohon, ada juga meletakkan di makam kan ya. Sebenarnya kan tujuannya untuk mungkin hanya untuk melestarikan ini lingkungan. Kemudian tujuannya kan kalau dari sebenarnya kalau yang ada kain kuningnya orang malah jadi enggan kan ya, mengganggu pohon itu. Nah, dari situ kan berarti pohon itu semakin terjaga kan ya, tidak ada yang menebang. Kalau biasanya juga diikatkan juga pada pohon-pohon yang besar. Pohon-pohonnya kan nggak ada kan, jarang ya ada di pohon yang kecil. Nah, pohon-pohon yang besar, nah tujuannya mungkin bisa dari segi pelestarian itu tadi sih, sebenarnya melestarikan agar si pohon ini memang benar-benar dijaga. Malah sebenarnya bisa untuk menjaga sih sebenarnya, dari karena kan mungkin kalau sudah ada kain kuningnya orang jadi mungkin segan atau ada yang takut malahan ya mengganggunya, takut misalnya kalau ada kena ada karmanya atau apa kayak gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau dari segi sayangnya sih malahan tidak mengganggu, jadi tidak mengganggu sih untuk si pohonnya, malahan pohonnya jadi kan menjadi terjaga, malah jadi terjaga kan, tidak ada yang mengganggu, tidak ada berani yang menebang ataupun ya mengganggu itu tadi si pohon itu tadi sih. Kalaunya penggunaan kunyit atau temulak pada kain itu sendiri pada pembuatan kain kuning itu bagaimana? Kalau memang sih bisa ya, kalau buat kainnya sendiri dengan pewarnaan sendiri itu bisa menggunakan kain kunyit ya, pewarna kunyit. Memang kuningnya itu kan kalau dari sainnya warna kuningnya itu kan memang bisa diambil dari warna kunyit. Kemudian kunyit sendiri punya kandungan ataupun khasiatnya sendiri kan ya, punya khasiat yang banyak ya, misalnya salah satunya untuk dari segi pengobatan atau menjaga daya tahan tubuh kan ya itu. Nah, fungsinya dari warna itu sendiri kan, dari kurkuminnya kan bisa menjaga stamina tubuh ya. Nah, kalau dari pewarnaannya sih bisa jadi si kain ini juga menjadi lebih awet karena sudah jadi lebih kuat juga kan, karena sudah diberi warna itu tadi. Itu sih menurut ibu kalau dari untuk warnanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan saya sendiri pada kain kuning yang terkadang digunakan sebagai penyembuh penyakit ataupun hajat seseorang? Penyembuh penyakit. Nah, kalau dari segi penyembuh penyakit mungkin ya kalau dari kain kuning, kalau untuk penyembuhan penyakit, kalau dari fungsi kain mungkin ya kalau yang sedang sakit ya mungkin kalau dari kain diselimuti kain kan otomatis kan bisa membantu kan ya, membantu menyembuhkan. Nah, kalau misalnya memang kalau yang hajat itu kalau tradisi yang mengaitkan yang ke
hajat penggunaan kain kuning, memang dari kan ada kadang itu gimana ya, dari si orang yang berhajat itu kan kadang ada punya niat nih kan. Kadang kita kalau punya hajat, kalau sudah terkabul hajat, pengen melakukan sesuatu atau bukti kalau kita tanda syukur kita ya, tanda syukur. Nah, salah satunya bisa dengan melalui kain kuning itu tadi, karena sebenarnya kan kain kuning ini karena ritual yang turun temurun. Jadi kalau yang dari pengobatan dan sama pengabulan hajat itu tadi tergantung. Kalau biasanya kalau memang sudah ada hajat yang memang dikabulkan kita, atau biasanya sih dihubungkan dengan keadaan dengan keberadaan kain kuning itu tadi ya. Karena dari segi kalau dari segi budaya, dari segi warnanya tadi, kalau dari kainnya, karena kainnya mungkin bisa menghangatkan, bisa membantu penyembuhan, ini bisa jadi sih dikaitkan dengan keberadaan kain kuning itu tadi. Untuk tanggapan sains pada bacaan yang dilantunkan pada kain kuning sendiri itu bagaimana? Kalau bacaan memang belum terlalu ada penelitian ya terkait dengan sains yang berhubungan dengan kalau misalnya suatu kain itu atau benda dibacakan dengan ayat Al-Quran atau bagaimana keadaan itu belum belum ada yang meneliti juga. Kalau kain, kalau yang kayak di air mungkin ada ya sudah. Nah, jadi kalau semoga ibu, memang setiap benda ataupun sesuatu itu yang dibacakan, karena kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran biasa pastinya kan ada energi positif yang di sama kayak benda kan juga, walaupun dia makhluk tak hidup kan ya, dia bisa menyerap juga energi positif dari ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, walaupun mungkin dari segi penelitian belum terlalu ada yang membuktikan ya bahwa ada kandungan ayat Al-Qurannya misalnya di dalam benda itu setelah dibacakan, tapi menurut ibu kalau misalkan ada benda yang dibacakan itu insya Allah bisa memberikan sesuai dengan niat kita mau menyembuhkan, insya Allah bisa membantu walaupun tidak menuhankan si benda itu penggantinya gitu. Tapi perantaranya bisa mungkin. Untuk warna kuning sendiri itu kan ada yang memiliki makna kerajaan pada Banjar. Kemudian apakah pada sains warna kuning itu memiliki arti sendiri, Bu? Kalau dari warna kuning dikaitkan dengan budaya Banjar kah? Kalau dari warna kuning kan dianggap warna yang sakral tadi ya, warna yang warna khas. Memang kalau dari segi kebudayaan, kalau kerajaan atau keraton kan memang banyaknya juga mengandung warna kuning. Nah, kalau memang dianggap itu karena kita juga mengadaptasi dari kebudayaan Melayu itu tadi, karena kan dari suku Banjar sendiri kan tidak jauh ya dari suku Melayu. Nah, itu memang kalau dari warna kuning itu dianggap punya karena diambil dari warna matahari dan juga keemasannya, itu dianggap untuk yang namanya punya fungsi untuk mengagungkan keagungan itu. Kalau kemudian ada keistimewaan lah dari warna kuning itu sendiri. Kalau sains sendiri itu gimana? Kalau dari segi sainsnya sih, kalau di sains sih tidak, menurut sepengetahuan ibu tidak ada yang warna khususnya ya. Kalau dari sains itu ya pasti setiap, kalau dari segi kimianya memang ada dari warnanya. Dari pewarna itu memang kita di kimia kan memang ada juga kan pelajari tentang kayak pewarna tidak hanya warna kuning, ada warna merah, itu semua mengandung unsur-unsur kimia, ada senyawa kimianya lah di balik warna itu. Jadi di setiap warna itu pasti ada lah ininya dari segi sainsnya juga. Ini untuk bagian agama. Yang pertama, apakah dalam agama diperbolehkan melantunkan ayat Al-Quran pada kain ini sebagai hajat, Bu? Kalau dari segi agama ibu masih terlalu minim banget. Nah, sepengetahuan ibu, kalau tadi ya, kalau misalnya dibacakan seperti itu tadi,
tergantung lagi kembali ke niat kita yang membacakan itu tujuannya sih apa. Semoga ya harapannya kan memang misalnya nih dari kita membacakan aja misalnya mau tidur misalnya mau membacakan, kita baca doa, kita sebelum tidur kita berdoa baca surah Al-Mulk atau surah misalnya Al-Baqarah yang ayat terakhirnya. Nah itu kan tujuan kita agar dipeliharakan. Nah dipeliharakan sebenarnya kan bisa aja kan kita membacakan misalnya di selimut atau di bantal kita kan ya untuk kita dijaga itu tadi di saat tidur. Nah sebenarnya kalau dari segi agamanya ibu kurang terlalu memahami betul ya, diperbolehkan atau tidaknya itu tadi. Nah kalau menurut ibu ininya kalau kita yang namanya berdoa kan bisa dimanapun, nah, bisa melalui perantara benda ataupun tidak pun itu bisa, insya Allah sudah sampai aja kan doa kita itu. Nah, kalau itu sih menurut ibu. Itu termasuk musyrik atau enggak? Ya kembali lagi tadi ke niatnya ya, kayaknya ke niat orang yang melakukan itu, asalkan tidak selalu menuhankan hal itu, kayaknya tidak termasuk musyrik, asalkan tidak menuhankan itu. Jadi asal dari niatnya. Kalau tadi itu musyrik atau enggak? Nah kalau dari musyriknya tadi karena kita yang melakukan tadi ya tergantung niatnya pelakunya. Jadi kalau yang namanya berdoa, kita kan yang kita berdoa insya Allah itu apapun perantaranya insya Allah dikabulkan sama Allah, selama kita tidak tidak menuhankan benda ataupun alat-alat yang di sekitar kita itu dalam berdoa. Menurut ibu sih tidak dianggap musyrik kalau selama niat dari kita itu tidak untuk menuhankan karena benda ini kita disehatkan, karena benda ini terkabul hajat. Nah tidak seperti itu sih, menurut ibu seperti itu. Jadi tergantung niat gitu ya. Menurut orang, tergantung niat orang yang melakukan. Karena tadi kan juga berkaitan dengan budaya, kadang itu cuma mengikuti karena mengikuti leluhur mengikuti orang-orang terdahulu, walaupun sebenarnya tidak dilakukan tuh sebenarnya juga tidak apa-apa sih biasanya kalau yang sekarang ya. Tapi karena kita masih menghargai budaya, jadi masih ada ritual-ritual seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu. Iya,